Oke, ini masih ngelihat PPT-nya kan ya? Jadi hari ini kita tentang farmakoterapi daripada hipertensi ya, yang akan dibahas tadi sudah disebutkan. Yang pertama dulu yang mudah, definisi ya. Kalau ngomongin definisi hipertensi, coba saya pengen tahu ada yang mau apa menyampaikan pendapat nggak? Hipertensi itu apa? Apa hipertensi? Ibu, saya mau coba jawab. Ya, Asma, sok. Suatu kondisi di mana tekanan darah itu di atas 180 per 20. Per 120. Atasnya berapa? Sorry. 180 per 120. Oke, itu pendapatnya Asma ya. Tapi saya senang loh Asma berpendapat demikian karena udah menyampaikan ada angkanya gitu ya. Biasanya di kelas kemarin saya kelas I sama kelas apa ya, kelas D atau C gitu ya. Cuma hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Gitu doang ya. Ya anak SMP kayaknya SD juga udah tahu deh kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi gitu ya. Nah, sekarang Asma bilang 180 per 140. Ada pendapat lain? Ini tekanan Rita, silakan. di tekanan darah tinggi di atas 140 per 90, Bu. 140 per 90 ya. Oke, ada di PPT-nya ya. Nah, cuman ada yang mau bicara lagi nggak? Silakan satu orang lagi. Angkanya udah benar, Prita. 140 per 90. Oke, langsung aja ya, biar efisien. Saya yakin ini pagi memulai aktivitas lain banyak menunggu, gitu ya. Nah, kalau kita di sini, ini saya ambil plek dari ini, dari buku Dipiro, karena saya suka buku itu karena apa namanya sistematis ya. Jadi mulai dari pengantarnya dikasih, walaupun istilahnya apa namanya pengantarnya itu singkat gitu kan, tapi lengkap gitu. Nah, nanti pas materi farmakoterapinya, terapi obatnya itu baru dibahas tuntas. Nah, kita akan bahas tuntasnya minggu depan ya untuk hipertensi. Nah, di sini disebutkan untuk definisi hipertensi simple. Persistent elevation of arterial blood pressure. Jadi ada peningkatan tekanan darah arteri yang persisten. Tahu artinya persisten? Persisten itu apa? Menetap, Ibu. Iya, menetap. Betul banget ya, menetap. Jadi kalau diperiksa di atas 140 per 90 pemeriksaan pertama. Pemeriksaan kedua misalnya 150 per 95 misalnya gitu ya. Pemeriksaan ketiga juga tetap di atas 140 per 90 ya. Jadi memang sudah persisten. Nah, kalau tekanan darah ini kalau kita periksa pakai alat namanya apa alatnya? Tensimeter, Bu. Tensimeter atau Sphygmomanometer. ya, Dwi ya, sphygmomanometer ya, tensimeter benar ya. Spesifiknya boleh disebut sphygmomanometer yang raksa ya, walaupun sekarang ada yang digital, lebih mudah digital. Rumah sakit pun bahkan perawat lebih senang pakai digital ya, tinggal bukan masukin tangan, ada yang masukin tangan doang, terus ikat gitu. Ada juga yang pakai manset aja ngegulung gitu ya, terus ditekan, udah enak ya. Nah, kemudian yang mau disebutkan di sini adalah kalau kita periksa tekanan darah, ya, tekanan darahnya mungkin kalian masih muda, normal, ya. Tapi begitu datang ke klinik, gitu ya, misalnya mau cek, ya, ke klinik, habis jalan, habis naik tangga, periksa, itu bisa tinggi, ya. Hasilnya kayak saya kalau mau vaksin gitu, mungkin buru-buru gitu kan, saya vaksinnya di rumah sakit, buru-buru gitu, terus apa namanya langsung dicek gitu tekanan darahnya 160, tinggi banget saya pikir gitu ya, 160 per 90-an itu kan udah masuk kategori hipertensi ya, tinggi sekali. Cuman ya sudahlah, bukan untuk diagnosis, saya datang itu bukan kepentingan diagnosis, kepentingan bisa nggak divaksin gitu ya. Toh dari pemerintah sendiri
kalau masih 160 walaupun tekanan darah tinggi, walaupun hipertensi masih boleh divaksin. Yang nggak boleh itu di atas 180 misalnya gitu ya. Jadi cuman kayak persyaratan doang, boleh divaksin atau nggak apa-apa. Tapi kalau untuk diagnosis nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh begitu datang langsung cek tekanan darahnya, harus duduk dulu ya, istirahat dulu 15 menit kalau sudah di kondisi basal baru dicek. Nah, itu mendekati true value, mendekati nilai yang sebenarnya ya. Karena kondisinya udah istirahat lagi resting gitu kan. Nah, itu yang perlu diperlukan, yang diperlukan untuk pemeriksaan tekanan darah. Kondisinya harus resting, harus relax ya, karena pemeriksaan ini sangat sensitif ya dengan sphygmomanometer. Nah, kemudian tadi kalau ngomongin cut off point ya, angkanya di sini tadi kan siapa Prita yang bilang ya 140 per di atas 140 per 90. Benar ya, berarti Prita sudah lihat nih ya, ini adalah kriteria dari Joint National Committee. Jadi namanya juga Joint ya, Joint National Committee. Jadi ada komite yang dari berbagai negara gitu kan, mereka bersama-sama ahli hipertensi, mungkin kalau dokter itu ahli ginjal hipertensi, KGH ya, konsultan ginjal hipertensi, itu bergabung dalam satu organisasi, kemudian mereka concern untuk melakukan studi gitu ya, atau memberikan rekomendasi terkait deteksi, evaluasi, dan pengobatan daripada tekanan darah tinggi. Jadi disebutnya GNC. Nah, GNC ini memberikan laporan-laporan ya, hasil pertemuan mereka, hasil diskusi mereka. Ini laporan yang ketujuhnya. Mereka merumuskan bahwa untuk klasifikasi tekanan darah pada dewasa ya, di sini disebutkan bahwa kalau yang disebut dengan normal itu kurang dari 120 sistoliknya dan 80 kurang dari 80 miligram Hg ya, raksa untuk diastoliknya. Sementara kalau yang disebut dengan hipertensi itu di atas 140 ya sistoliknya, di atas 90 diastoliknya. Di atas lebih besar. In between di antaranya di sini ada kriteria prehipertensi ya. Pre ini tekanan darahnya udah tinggi tapi belum hipertensi ya, meningkat, kita sebut seperti itu. Kenapa ada istilah ini? Ya karena sama kayak prediabetes, belum diabetes tapi sudah mulai hati-hati loh kalau nggak dikelola ya, nggak di manage, itu bisa jadi diabetes, untuk prediabetes, untuk hipertensi juga gitu ya. Jadi untuk prehipertensi kalau nggak dikelola, modifikasi lifestyle gitu kan, bisa jadi hipertensi ya. Itu. Nah, sekarang sistolik apa, diastolik apa? Kita reminding aja hari ini. Sistolik apa sih? Permisi Bu, saya izin menjawab. Ya, Teddy. Sistolik itu darah yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh, tekanan darahnya. Nah, kalau diastolik itu kebalikannya, yaitu tekanan darah yang dari tubuh menuju ke jantung. Ya, kira-kira demikian ya, benar yang disampaikan Teddy. Jadi pada saat jantung memompa, gitu kan, sejumlah volume darah itu kan dipompakan dari ventrikel kiri ya. Kalau ke seluruh tubuh, kita ngomongin seluruh tubuh berarti asalnya dari ventrikel kiri gitu ya. Pompa terus dikeluarkan ke aorta gitu kan, melalui katup aorta gitu ya. Nah, itu tekanan untuk memompanya itu disebut dengan tekanan sistolik. Jadi itu tekanan paling tinggi. Ya, gitu. Tekanan paling tinggi sistolik. Nah, sementara kan nanti kan berarti kan habis tuh kosong di ventrikelnya gitu kan, karena udah dikeluarin semuanya. Nah, kemudian dia akan mengembang si jantungnya itu untuk tujuannya supaya ngisi lagi sejumlah volume darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri gitu ya. Itu udah belajar di Anvisman, ada katupnya ya kan. Nah, itu ada tekanan tuh. Nah, tapi tekanannya itu yang untuk mengisi volume tersebut tekanan yang paling rendah lah ya, yang lebih rendah dibandingkan tadi ya. Ini namanya diastolik ya, sama, jadi kurang lebih sama yang disampaikan oleh Teddy. Thank you Teddy ya. Itu ya sistolik, diastolik ini sekilas
pendahuluan definisi agak panjang, cuman saya pinginnya kalau misalnya bicara itu kita tuh memahami ya, memahami. Nah, kalau tadi kita bicara kriterianya dari GNC7 ya, sebenarnya ada report yang terbaru 8 yang ke-8 ya. Saya belum nemu tuh yang ke-9. Ya mungkin kalau ada kalian bisa nemukan reportnya kasih ke saya boleh deh gitu ya. Bukan boleh lagi. Dengan senang hati saya senang kalau dapat feedback dari mahasiswa ya. Itu menjadi catatan tersendiri nanti. Ada lagi nih kelompok Eropa ya namanya ESH European Society of Hypertension. Dia juga punya definisi sendiri gitu kan. Tapi basically kompak semuanya seluruh dunia. Yang namanya hipertensi itu memang lebih besar sama dengan 100 lebih besar ya atau sama dengan 140 sistoliknya, 90 diastoliknya. Ya sama ya. Hanya saja istilah lainnya agak berbeda. Kalau tadi GNC kalau udah 160 dia stage 2. Ya, di atas 160 per 100, di atas 100 diastoliknya itu udah stage 2. Kalau ISH enggak gitu. Jadi kalau ISH sama dia, tapi dia baginya 3 grade ya, lebih detail. Kalau tadi kan 2 grade ya. Dia nambahin di atas 100 sama ini sepakat ya, angkanya 140, 160, cuman kalau udah 180 dinamakan grade 3. 180 180 per 110 gitu ya. Kemudian kalau tadi GNC bilang normalnya itu 120 per 80 ya. Kalau di ESH nggak normal tapi optimal. Ya. Ini kan kriteria GNC yang di sini kan prehipertensi. Ya. Cuman kalau ESH membaginya menjadi normal ya kalau masih di bawah di antara 120 sampai 129, high normal ya 130 sampai 139. Jadi ada sedikit perbedaan nilai cut off gitu ya, sama terminologi, termnya, istilahnya. It's okay, nggak apa-apa ya. Jadi kalian juga kalau misalnya punya pendapat yang berbeda, itu nggak apa-apa. Namanya juga manusia bervariasi ya, biar lebih berwarna gitu kan. Tapi hal yang menjadi substansi yang paling penting itu pasti sepakat kayak gini ya. Mereka sepakat nih, pokoknya kalau hipertensi cut off-nya 140 per 90 gitu. Nah, sometimes hipertensinya itu enggak dua-duanya enggak sistolik diastolik ya. Jadi ada yang namanya isolated systolic hypertension. Jelas nih namanya. Jadi yang tinggi itu cuma sistolnya doang. Ya. Pada saat memompa itu tinggi gitu tekanannya. Nah, karena di sini kita lihat nih kalau diastoliknya masih kurang dari 90 kan harusnya masih belum hipertensi ya. Gitu ya. Gitu. Tapi sistoliknya udah tinggi. Itu namanya isolated systolic hypertension ya. Jadi ada beberapa pasien yang mengalami hal ini. Oke. Nah, masih istilah ya. Tadi kalau sebenarnya kalau kita ke ESH udahlah pokoknya itu grade 3 gitu ya. Kalau di atas 140 per 110. Tapi kalau ini saya ngambilnya kayaknya di apa istilah yang umum. Biasanya yang paling umum itu GNC gitu ya. Ada yang namanya hypertensive crisis kalau 140 per 120 ya. Nah, hypertensive crisis ini dibagi menjadi 2, bisa hipertensi emergency, bisa urgency ya. Beda istilah doang tapi sebenarnya beda substansi juga gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 180 per 120 with ya dengan bisa akut, bisa progressing, bisa kronis, bisa akut ya. Ada kerusakan organ target ya. Jadi hipertensinya itu udah merusak organ target, kita sebut TOD singkatannya ya. Target organ damage gitu kan. Itu kita sebut dengan emergency hypertensive ya. Tapi kalau yang tidak ada kerusakan organ target, kita sebut dengan urgency, gitu ya. Saya nanya sekarang, tahu nggak TOD itu organ targetnya apa? Yang jadi target kalau tekanan darah kita tinggi. Organ apa? Yang rusak biasanya.
hipertensi kan penyakitnya ya, tapi biasanya mortalitas atau kematian karena hipertensi itu bukan hanya karena hipertensinya, tapi kerusakan organ targetnya. Yang paling sering kalian dengar apa? Jantung, Bu. Jantung, betul ya. Jantung, orang ada serangan jantung, heart attack gitu ya. Karena ternyata dilihat historinya dia hipertensi. Ada lagi? Selain jantung? Ginjalnya juga ya, Bu. Ginjal, betul. Sangat terkait ginjal ya. Ginjal sama hipertensi itu ayam dan telur. Mana duluan, mana duluan. Makanya kalau dokter itu spesialis KGH. Konsultan ginjal hipertensi disambungin ya. Orang hipertensi tadinya nggak sakit ginjal, hipertensi dia, ginjalnya rusak. Orang yang tekanan darahnya normal, ginjalnya rusak, lama-lama hipertensi, gitu ya. Itu ginjal memang jadi salah satu TOD, target organ damage. Yang lain? Otak, Bu. Otak, benar banget ya. Jadi kalau stroke itu ada dua, bisa yang mungkin yang paling banyak, bukan paling banyak ya. Saya nggak tahu prevalensinya banyakan mana. Iskemia, hemorrhagic. Nah, ada dua istilah nih. Kalau hipertensi kira-kira yang iskemia atau yang hemorrhagic? Ayo. Tahu nggak istilah iskemia? Iskemik. Ini istilah medis ya. Mahasiswa farmasi harus tahu. Istilah umum. Permisi Bu, izin menjawab Bu. Ya, Novaldi. Untuk iskemik itu yang saya tahu itu ada sumbatan sehingga bagian tertentu itu tidak aktif ya Bu jadinya Bu. Iya, betul banget ya. Iskemia itu kekurangan oksigen. Kenapa ya bagian yang tidak aktif yang disebutkan? Karena ada sumbatan Bu. Iya, karena ada sumbatan, kebayang ya ada kali disumbat, ada saluran gitu disumbat. Ini kan nggak dapet nih, ya. Sama di pembuluh darah kita, bisa di jantung, bisa di otak. Ini kita lagi ngomongin otak, lagi ngomongin stroke ya. Jadi ada pembuluh darah di otak kesumbat. Sumbatannya itu bisa jadi karena emboli, istilahnya emboli. Jadi kayak ateroma yang pecah dari jantung jalan-jalan terus akhirnya ke otak gitu ya. Otak itu pembuluh darah yang kecil sama kayak ginjal mikrovaskuler ketutup kesumbat. Nah, yang setelah sumbatan itu kan nggak dapat tadi ya kata Novaldi ya. Nah itu jadinya iskemia, nggak ada oksigen di situ, kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, ya mati dong organnya ya gitu ya. Jadi stroke itu kerusakan otaknya karena tidak mendapatkan nutrisi ya, mati gitu loh sel-selnya gitu karena iskemia. Kalau hemorrhagic namanya juga hemo, apa tuh? Hemorrhagic. Izin menjawab Bu. Novaldi. Nah, untuk hemorragik itu jadi pendarahan karena pembuluh darahnya pecah ya Bu. Betul banget ya. Jadi Novaldi udah punya pengetahuan yang sangat baik. Pembuluh darahnya. Nah, kira-kira kalau hipertensi menyebabkan iskemia atau hemorrhagic? Hemorrhagic ya, Bu. Hemorrhagic. Ya. Pecah pembuluh darahnya, ya. Pernah dengar nggak ada kabar ya ada yang meninggal pecah pembuluh darah otak, ya. Itu karena stroke hemorrhagic, ya, gitu. Ya itu kalau ngomongin stroke ya, saya nggak ngomongin stroke ya, jadi kita ngomongin tekanan darah, salah satu mortalitas atau death cause, penyebab kematian daripada
hipertensi itu karena stroke hemorrhagic paling banyak ya, karena penyakit jantung tadi heart attack juga banyak, karena gangguan ginjal juga banyak ya. Cuman kalau heart attack sama stroke hemorrhagic itu kan cepat kejadiannya ya. Kalau ginjal kan berproses gitu ya, kronis, lebih ke arah kronis. Nah, itu kita udah bicara tentang definisi. Sekarang kita bicara sedikit juga, nggak sedikit sih, banyak. Saya suka kalau ngomongin patofisiologi ya, jadi agak banyak, agak panjang. Kenapa? Karena dari sini ya kita bisa tahu persis penyakitnya itu kayak apa, tahu persis ngobatinnya itu pakai apa, di mana, gitu ya. Jadi kalau patofisiologinya udah kuat, kalian enak ngomongin farmakoterapinya ya, nggak cuma sekedar menghafal, tapi paham gitu loh. Nah, di sini untuk pendahuluannya hipertensi itu diklasifikasikan lagi menjadi dua. Ada yang primary atau bisa juga disebut hipertensi esensial ya. Ada yang sekunder. Nah, sekarang kita bicara yang panjang dulu nih dalam hal ini karena dia jelas kalau hipertensi sekunder itu sebenarnya ada pasien hipertensi tapi gara-gara penyakitnya ya, existing disease-nya. Jadi karena tadi saya udah cerita tentang ginjal hipertensi. Karena pasiennya CKD, ya, chronic kidney disease atau ada renovascular disease, jadinya hipertensi gitu. Atau karena misalnya pasiennya mengalami Cushing syndrome. Ada yang ingat nggak nih Cushing syndrome? Sindrom apa sih nih? Terkait hormon nih, hormon stres, hormon anti stres. Hormon apa? Kortisol, Bu. Kortisol ya. Jadi kalau kalian stres, tubuh mengeluarkan kortisol. Oh, jadi di sini ada kaitan antara tekanan darah dengan kondisi stres. Ya memang stres itu salah satu penyebab ya seseorang terkena hipertensi gitu ya. Kan kalau di awam tuh apa ya? Yang diketahui secara umum kalau orang hipertensi cepat marah ya, mungkin dia stres sebenarnya ya. Banyak kondisi lain, ada coarctation disebutnya ya, coarctation daripada aortanya. Jadi kondisi aortanya itu sendiri ya. Kita tahu sangat terkait kan ventricle ketika mompa pasti melalui aorta, nanti arteri ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, ada juga kondisi yang namanya obstructive sleep apnea. Ada yang tahu nggak nih sleep apnea? Sleep itu kan tidur. Kalau sleep apnea berarti apa? Tidurnya gimana? Tandanya? Mendengkur gitu. Mendengkur, ngorok, ya gitu. Nah, orang yang kadang kita juga mungkin mendengkur kalau habis capek banget gitu ya. Aktivitasnya tinggi terus tidur, kan enak banget tuh mendengkur. Tapi ada memang yang setiap tidur mendengkur gitu ya, keras lagi. Nah, itu perlu follow up ya, karena ada kondisi patofisiologi di situ. Nah, banyak kondisi-kondisi lain yang terkait dengan paratiroid ya, hiperparatiroid atau hipertiroid, ada gangguan dengan aldosteron ya, ada gangguan dengan ini nih, kalau kita ngomongin pheochromocytoma itu kan ngomongin gangguan apa namanya? Epinefrin ya. Kita tahu hormon-hormon itu dikeluarkan oleh korteks adrenal ya, mungkin gangguan sekitar apa namanya kelenjar korteks adrenal. Ada juga hipertensi itu akibat konsumsi obat ya. Konsumsi obat, orang yang konsumsi obat kan orang yang sakit ya gitu. Kalau nggak sakit ngapain konsumsi obat? Ya mendingan konsumsi makanan gitu kan. Di sini contohnya atau yang kita nggak sengaja nih kalau nyeri ya sakit kepala kita suka pakai NSAID ya gitu. Beberapa orang pengen yang cesplong pakainya steroid ya gitu ya. Itu ternyata bisa menginduksi hipertensi. Obat-obatan lain ya seperti siklosporin, tacrolimus ini untuk menekan imunitas gitu ya. Mungkin habis apa namanya biasanya kalau pakai siklosporin sama tacrolimus itu dia habis transplant
transplant ginjal, transplant hati gitu kan. Atau eritropoietin ya, yang anemia berat pakai eritropoietin, udah tergantung sama eritropoietin, mungkin pasiennya talasemia atau lainnya gitu ya. Lama-lama memicu hipertensi. Jadi jelas, kalau hipertensi sekunder itu karena penyakit lain. Nah, yang primer karena apa? Ini cuma 10% loh, dikit ya. 90% itu primer. Kenapa dia? Nggak tahu kenapa. Nggak jelas etiologinya. Ya. Jadi dia hipertensi aja. Nah, ternyata hipertensi aja itu bukan hipertensi aja, tapi sangat terkait dengan abnormalitas daripada humoral. Ya, tahu ya istilah humoral ya? Humoral, seluler. Kalau seluler sel, kalau humoral berarti cairan tubuh gitu ya. Terutama di sini yang terkait dengan hormon ya. Hormon apa yang paling terkait dengan tekanan darah dalam mengatur hormon yang mengatur tekanan darah itu ada di sini. RAS system. RAS system itu apa? Renin, angiotensin, aldosteron system. Udah belajar kan ya? Ini ya, di patofisiologi harusnya udah belajar. Ya. Jadi renin, angiotensin, aldosteron system ya. Jadi paru di situ ada ngeluarin renin. Kemudian ada ACE. ACE itu apa sih? Sekarang ngomongin COVID, ngomongin ACE ini jadi populer. Jadi nanti bisa Apa ACE? Angiotensin converting enzyme, Bu. Ya, angiotensin converting enzyme ini angiotensin ya. Angiotensin itu substansi atau sitokain ya yang menyebabkan kita itu pembuluh darahnya vasokonstriksi. Ya, vasokonstriksi itu menyempit gitu kan. Ya, kalau menyempit berarti tekanannya tinggi gitu loh. Ya, gitu. Makanya di sini ada obat hipertensi ACE inhibitor. Ya, jadi obatnya itu menghambat kerja ACE. Supaya apa? Supaya nggak diubah jadi angiotensin. Gitu loh. Nah, pengeluaran angiotensin ini nanti akan menginduksi aldosteron. Ya, aldosteron itu sama di hormon yang dikeluarkan oleh korteks adrenal untuk meningkatkan tekanan darah. Ya, dia itu membuat retensi cairan. Retensi cairan tahu ya? Jadi air di dalam tubuh itu ditahan, nggak dikeluarin, gitu ya. Nah, nanti kita lihat di patofisiologinya. Kalau air ditahan, banyak air, curah jantungnya tinggi. Jadi kebayang kalau misalnya ada bendungan, airnya banyak banget, terus dipompa, itu kan jadi tekanannya tinggi banget. Ya, gitu, curah jantung tinggi. Nah, di sini nih angiotensin yang tinggi, ada obat antihipertensin namanya nanti ARB. ARB itu apa? A-nya pasti angiotensin, R-nya? Reseptor blocker, Bu. Reseptor blocker, diblok reseptornya. Ya, jadi angiotensin yang tinggi, dia kan vasokonstriksi ya, akan memberikan efek vasokonstriksi kalau berikatan dengan reseptornya. Tapi kalau reseptor udah diblok sama obat, angiotensinnya itu nggak berfungsi gitu ya, karena dia nggak berikatan dengan reseptornya ya. Ini gampang nih kalau ACE inhibitor belakangnya pril, captopril, lisinopril gitu ya. Banyak. ARB belakangnya tan, andesartan, valsartan, losartan gitu ya. Ada kemudian tadi menginduksi aldosteron. Kalau aldosteron ada nih obatnya ya. Nah, obatnya nanti kita bicarakan minggu depan. Nanti pengenalan aja. Aldosteron ini bukan lini pertama ya, tapi dia digunakan ketika memang hipertensinya kok susah banget dikendalikan ya. Mungkin akhirnya butuh aldosteron. Obat yang mengelola aldosteron ya. Itu RAS system. Kemudian ada lagi natriuretik hormon. Jadi jantung itu mengeluarkan natriuretik hormon ya untuk supaya fungsinya normal ya. Jadi ini lebih ke arah jantung sih. Ada juga di sini insulin resistance. Ternyata diabetes itu ya terkait banget dengan hipertensi.
Ya, ada kaitannya ya. Jadi orang yang diabetes nanti juga beresiko mengalami hipertensi, orang yang hipertensi beresiko diabetes. Itu karena abnormalitas humoral. Yang kedua karena disturbance in the CNS, jadi karena central nervous system-nya. Ya, tadi kan ada kaitannya sama epinefrin gitu kan, sistem adrenergic ya, nerve fibers gitu ya. Itu nanti sangat terkait dengan hipertensi ya. Ada abnormalitas renal, tadi sudah disebutkan, kaitannya erat sekali antara ginjal dengan hipertensi ya, gitu. Mungkin karena proses autoregulasi dan seterusnya. Nah, ini yang paling umum juga nih, makanya nanti ada obat hipertensi vasodilator ya. Vaso, kalau ngomongin vaso itu berarti kita ngomongin pembuluh darah, dilator, dilate itu melebar, relax gitu ya. Kalau tadi kan vasokonstriksi kalau kita bicara tentang angiotensin ya. Jadi di dalam tubuh kita ya ada senyawa-senyawa kimia yang memang membuat pembuluh darah kita rileks atau dilatasi. Apa misalnya prostacyclin, bradykinin ya, nitric oxide itu bikin kita rileks. Nah, kita kekurangan, orang yang hipertensi itu kekurangan ini. Kelebihan yang vasokonstriksi tadi angiotensin 2 terutama. Ada endothelin gitu. Jadi terlalu berlebihan yang vasokonstriksinya, kekurangan yang vasodilatasinya. Nah, nanti kalau pengobatan hipertensi itu mesti assessment yang komprehensif. Dilihat pasiennya kenapa nih? Oh, pasiennya itu pembuluh darahnya bermasalah ya. Pembuluh darahnya itu konstriksi ya, dikasihnya vasodilating agent gitu lah. Ya. Ternyata ketika diperiksa, dicek darahnya, angiotensin bisa diperiksa ya, tinggi. Dikasihnya ARB. Gitu ya. Jadi banyak pilihan obatnya. Nah, pilihan yang tepat adalah yang sesuai dengan kondisi pasien. Nah, ini ada yang umum banget, high sodium intake. Jadi intake asupan garamnya tuh tinggi sekali ya. Zaman sekarang kan serba fast food ya, cemilan kita juga gurih-gurih gitu ya. Jadi banyak sekali garam di situ. Gitu ya. Nah, kelebihan asupan garam, karena kalian kan udah coba dong garam ya, garam dapur di rumah, kalau kita biarin di udara terbuka dia akan basah. Sifatnya higroskopis gitu. Nah, itu kan karakter daripada NA yang suka menarik air gitu ya, higroskopis. Jadi kalau kebanyakan Na di dalam tubuh kita, natrium, terjadi retensi cairan. Nah, itu kaitannya nanti dengan patofisiologi ini. Retensi cairan itu kaitannya dengan cardiac output. Ya, cardiac output ya jantung, volume jantung tadi kan Teddy bilang dipompain darah. Darah yang dipompain itu banyak banget karena emang cairan tubuhnya banyak gitu loh. Makanya salah satu obatnya nanti ada yang namanya diuretik. Diuretik tahu dong? Diuretik apa? Obat yang memicu diuresis atau Iya. Iya, memicu diuresis supaya pasiennya pipis ya, maksudnya ngeluarin cairan ya. Supaya jangan terlalu banyak cairan di dalam tubuhnya sehingga cardiac output-nya bisa lebih rendah gitu, tekanan darahnya berkurang. Pengennya sih gitu ya. Tapi ketika kita ngeluarin cairan ya, cairan pasien yang keluar itu bukan cuma air, zat-zat terlarut juga keluar. Pengennya sih ngeluarin cairan dan natrium yang berlebihan ya. Tapi nanti kaliumnya juga ikutan berkurang. Karena kan nggak bisa pilih-pilih tubuh. Ya, yang mau dikeluarin, saya mau ngeluarinnya air sama natrium aja. Ya siapa yang mengendalikan? Nggak bisa gitu, pokoknya airnya keluar gitu beserta zat terlarutnya. Tapi nanti ada diuretik yang hemat kalium ya gitu. Jadi mungkin obatnya itu juga bisa menahan kalium ya supaya pasiennya nggak menjadi hipokalemia ya. Natrium kalium itu kan kalau kalian masih ingat Anvisman itu antiport gitu ya. Antiport apa simport ya? Ya NaK PAM gitu ya, simport. Jadi barengan. Jadi kalau natriumnya keluar, padahal yang berlebihan kan cuma natriumnya, kaliumnya enggak. Gitu ya. Jadi
natriumnya berkurang, memang tujuannya tercapai, tapi kaliumnya jadi hipo, ya, hipokalemia berbahaya buat pasiennya. Oke? Nah ini balik lagi ke hipertensi, patofisiologinya ya. Jadi tekanan darah itu sebenarnya adalah fungsi kayak diperankan oleh cardiac output. Ya, faktor yang sangat menentukan adalah cardiac output dan peripheral resistance. Jadi kalau cardiac output kita ngomongin tentang jantungnya. Tapi kalau peripheral resistance kita ngomongin tentang pembuluh darahnya, ya. Pembuluh darahnya itu bisa resisten. Resisten itu kan kalau orang resisten gimana sih? Nggak mau dibilangin gitu kan ya. Resisten. Jadi karena tekanan darah yang tua dia mesti resist gitu kan. Tapi lama-lama jadi stiff, jadi kaku pembuluh darahnya. Pembuluh darah tuh nggak boleh kaku ya. Kita tuh nggak boleh kaku gitu. Harus elastis, fleksibel. Itu pembuluh darah yang sehat. Kalau kaku, stiff gitu kan, bisa getas ya. Sesuatu yang gampang pecah. Makanya tadi terjadi hemorrhagic gitu lah. Oke. Itu jadi cardiac output dan peripheral resistance ini banyak yang mempengaruhi. Saya nggak lagi ngajar patofisiologi ya. Kalau patofisiologi saya bahas habis, tapi kalau ini kan enggak ya. Tapi saya membahas farmakoterapi, kalian paham dulu patofisiologinya. Biar nanti nggak cuma sekedar ngafalin gitu loh ya. Kalau ngafalin itu masalah yang nggak terlalu susah gitu ya. Tinggal ngapalin aja, walaupun ngapalin kalau bagi saya susah gitu ya. Tapi jadi dihafal tapi gampang lupa. Kalau kita nggak paham. Tapi kalau kita paham bisa melekat gitu ya. Nah itu. Kalau di sini tadi sudah disampaikan bahwa common death gitu ya daripada hipertensi itu karena cerebrovascular accident maupun kardiovaskular dan renal. Itu memang TOD yang paling banyak. Otak, jantung, ginjal. Tapi nggak menutup sama mata ya. Mata tekanan darah yang terlalu tinggi kadang-kadang menimbulkan kebutaan karena pembuluh darahnya akan pecah di mata. Nah kemudian atau bisa jadi karena nggak karena organ target tersebut bisa jadi ya, tapi karena memang pembuluh darahnya tekanan darahnya itu tinggi banget.